Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan contoh soal 6.4. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Eva Azizah, Farhatul Aisy, Fatimatus Saidah, Fatmawati Laili Monika, dan Fitri Nur Haryani. Baik, yang pertama yaitu estimasi parameter. Pengumpulan data kuantitatif melalui sampel penelitian bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang populasi dari mana sampel itu diambil. Di dalam suatu populasi terdapat satuan-satuan kuantitatif yang disebut parameter. Pada dasarnya, kesimpulan tentang populasi dinyatakan dalam bentuk estimasi atau pendugaan terhadap satu atau beberapa parameter tersebut. Selanjutnya, di dalam sebuah sampel acak terdapat satuan-satuan kuantitatif yang disebut statistik. Karena umumnya kita bekerja pada sampel, maka harga statistik dari suatu sampel itulah yang kita gunakan untuk membuat estimasi harga parameter di populasi. Harga statistik itu pula yang kita namakan penduga atau estimator. Ketepatan estimator menjalankan fungsinya mengestimasi parameter bergantung pada besar kecilnya jarak antara harga statistik dan harga parameter. Jarak ini biasa disebut kekeliruan atau galat baku atau standard error. Oleh karena itu, sebagai pengantar untuk mengawali pembahasan estimasi parameter terlebih dahulu diperkenalkan tentang kekeliruan baku atau galat baku. A. Galat baku atau standar error. Galat baku juga diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil galat baku, makin kecil tingkat kemelesetan, sehingga tingkat keyakinan atau kepercayaan estimasi terhadap parameter populasi semakin tinggi. Berdasarkan teorema limit sentral seperti yang telah dibahas pada bab 5, menunjukkan bahwa rata-rata dari distribusi rata-rata sampel acak akan sama dengan rata-rata populasi atau nilai harapan dari X bar atau ditulis mu X bar. Deviasi baku dari distribusi rata-rata sampel sama dengan kekeliruan baku dari X bar yang biasa ditulis dengan sigma X bar sama dengan sigma dibagi akar dari N. Jarak baku antara X bar dan mu atau sigma X bar sama dengan sigma per akar dari N disebut kekeliruan atau galat baku rata-rata populasi dari nilai harapan X bar atau standar error mean. B. Estimasi tunggal dan interval. Parameter biasanya jarang diketahui nilainya, karenanya harus diperkirakan estimated. Misalnya, pertama, berapa lembar saham harus dicetak untuk dijual, diestimasi berdasarkan jumlah yang diminta masyarakat. Kedua, Departemen Kehakiman mengetahui jumlah perkara yang harus diputuskan sehingga diestimasi jumlah hakim yang dibutuhkan, dan Departemen Pendidikan mengangkat sejumlah calon guru diestimasi berdasarkan jumlah murid dan usia sekolah. Estimasi atau pendugaan terhadap parameter terdiri atas dua, yaitu estimasi tunggal atau satu nilai dan estimasi interval atau estimasi yang dibatasi oleh dua nilai. Sebelum membahas kedua estimasi ini, perlu dijelaskan karakteristik penting suatu pendugaan atau estimator sebagai berikut. 1. Karakteristik estimator. Estimator adalah merupakan fungsi dari nilai observasi yang berasal dari sampel dengan n elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika dari sejumlah mahasiswa di suatu universitas adalah sebesar 6,25. Maka, rata-rata sama dengan 6,25 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa di universitas tersebut. Ada 3 karakteristik atau ciri penting yang harus dimiliki oleh suatu estimator, yaitu pertama, tak bias, 2. Konsisten, 3. Efisien. 2. Estimasi tunggal. Suatu estimasi tunggal adalah estimasi atau pendugaan yang hanya memuat satu nilai saja. Misalnya, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah sebanyak Rp100.000. Hal ini berarti bahwa X bar sama dengan 100.000 adalah penduga atau estimator dari mu. Begitu pula persentase banyaknya barang rusak yang diambil dari suatu box sebesar 15%.
Dengan demikian, proporsi sama dengan 15% adalah estimator bagi beta. Beberapa estimator atau penduga bagi parameter proporsi, korelasi, varians, dan koefisien regresi atau koefisien beta seperti diperlihatkan berikut ini. Selanjutnya yang ketiga, estimasi interval. Estimasi atau pendugaan interval adalah suatu estimasi yang dibatasi oleh dua nilai atau interval. Nilai tersebut berupa batas bawah dan batas atas. Misalnya, rata-rata suhu di suatu kota antara 28 derajat sampai 42 derajat. Kita mengharapkan bahwa suhu sesungguhnya akan terletak di dalam interval tersebut. Interval yang demikian biasanya disebut interval keyakinan atau confidence interval. Estimasi yang dinyatakan dalam bentuk kontinum nilai dalam suatu interval akan memiliki tingkat kemelesetan lebih kecil dibandingkan dengan estimasi yang dinyatakan dalam suatu angka saja atau tunggal. Besarnya tingkat kemelesetan misalnya dalam kegiatan mengestimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel bergantung kepada besarnya perbedaan antara sampel satu dengan sampel lain dalam populasi yang bersangkutan. Tingkat kemelesetan dinyatakan dengan galat, sehingga tingkat galat estimasi rata-rata populasi dari rata-rata sampel bergantung kepada variasi distribusi rata-rata sampel. Estimasi interval sampel besar dianggap mendekati distribusi normal. Rumus-rumus untuk estimasi rata-rata dan proporsi disajikan sebagai berikut. A. Estimasi sampel besar N lebih dari sama dengan 30. 1. Estimasi interval untuk rata-rata atau mu. Mu sama dengan rata-rata plus minus Z alfa per 2 sigma per akar N. 2. Estimasi interval untuk perbedaan dua rata-rata. Mu1 dikurangi mu2 sama dengan rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 plus minus Z alfa per 2 sigma rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2. Yang ketiga, estimasi interval untuk proporsi. Theta sama dengan P plus minus Z alfa per 2 akar P dikali Q dibagi N. Yang keempat, estimasi interval untuk perbedaan dua proporsi. Theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan P1 dikurangi P2 plus minus Z alfa per 2 akar P1 dikali Q1 dibagi N1 ditambah Q2 dikali Q2 P2 dikali Q2 dibagi N2. Yang kelima, estimasi interval untuk median. Pi sama dengan median plus minus Z alfa per 2 1,253 S dibagi akar N. Yang keenam, estimasi interval untuk standar deviasi atau sigma. Sigma sama dengan S plus minus Z alfa per 2 S dibagi akar 2N. Rumus-rumus di atas menggunakan nilai Z alfa per 2. Adapun cara menentukan harga Z alfa per 2 berdasarkan kurva normal sesuai tingkat keyakinan atau confidence interval yang diberi simbol 1 min alfa. Berapa besarnya harga Z alfa per 2 menurut tingkat keyakinan atau 1 min alfa? Misalkan untuk alfa sama dengan 5%, sehingga 1 min alfa sama dengan 95%, maka tingkat keyakinan sama dengan 0,95. Begitu pula untuk alfa sama dengan 1%, maka tingkat keyakinan sama dengan 0,99.
Perhitungan dilakukan sebagai berikut. Pada gambar kiri, tingkat keyakinan atau 1 min alfa sama dengan 95%, sehingga alfa sama dengan 5%. Sehingga alfa per 2 sama dengan 2,5%. Pada gambar kanan, tingkat keyakinan sama dengan 99%, sehingga alfa sama dengan 1%. Maka alfa per 2 sama dengan 0,5%. Pada gambar berikut, memiliki tingkat keyakinan sebesar 95%, atau 1 min alfa sama dengan 95%, sehingga alfa sama dengan 5%. Maka alfa per 2 sama dengan 2,5% sama dengan 0,025. Untuk yang dipanah merupakan setengah luas kurva, maka nilainya yaitu 50% sama dengan 0,5. Untuk mencari nilai Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 0,5 dikurangi 0,025 sama dengan 0,475, atau alfa sama dengan 5%, sedemikian hingga Z alfa per 2 sama dengan Z 2,5% sama dengan 50% dikurangi 2,5% sama dengan 47,5%, sehingga nilai Z alfa per 2 sama dengan 1,96 dapat dilihat menggunakan tabel kurva normal. Dalam tabel, nilai 0,475 menunjukkan nilai 1,96. Berikut rangkuman hasil perhitungan untuk beberapa nilai alfa. Misalnya untuk alfa sama dengan 5%, maka Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Untuk alfa sama dengan 1%, Z alfa per 2 sama dengan 2,57. Untuk alfa sama dengan 10%, Z alfa per 2 sama dengan 1,65, dan seterusnya. Untuk pembahasan, contoh soal kami mengenai estimasi interval untuk perbedaan dua rata-rata, yaitu memiliki rumus mu1 dikurangi mu2 sama dengan x bar 1 dikurangi x bar 2 plus minus Z alfa per 2 sigma x bar 1 dikurangi x bar 2. Berikut contoh soal 6.4. Suatu eksperimen yang mencobakan dua metode penyuluhan hukum, yaitu metode ceramah dan pemecahan masalah pada dua kelompok, 1 dan 2. Setelah 3 bulan penyuluhan, diberikan tes pengetahuan hukum. Hasilnya kelompok 1, jumlah peserta sebanyak 50 orang, memperoleh rata-rata 65,2 dan standar deviasi sebesar 1,84. Sedangkan kelompok 2 jumlah peserta 38, memperoleh rata-rata 76,8 dan standar deviasi sebesar 1,65. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 99%, lakukan estimasi interval perbedaan rata-rata pengetahuan hukum kedua kelompok tersebut. Berikut penyelesaiannya. Diketahui dalam soal bahwa N1 sama dengan 50, mu1 sama dengan 65,2, sigma 1 sama dengan 1,84. N2 sama dengan 38, mu2 sama dengan 76,8, sigma 2 sama dengan 1,65. Diketahui dalam soal bahwa tingkat keyakinannya adalah 99%. Karena tingkat keyakinan 99%, yaitu 1 min alfa sama dengan 99%, sehingga alfa sama dengan 1%. Maka Z alfa per 2 sama dengan 2,57. Nilai Z alfa per 2 dapat diperoleh seperti cara yang dijelaskan pada sebelumnya, atau bisa kita lihat dalam rangkuman hasil perhitungan berikut. Contoh soal mengenai estimasi interval
untuk perbedaan dua rata-rata. Sehingga menggunakan rumus mu1 dikurangi mu2 sama dengan nilai mutlak dari x bar 1 dikurangi x bar 2 plus minus z alfa per 2 sigma x bar 1 dikurangi x bar 2. Sebelumnya kita cari nilai dari sigma x bar 1 dikurangi x bar 2, yaitu sigma x bar 1 dikurangi x bar 2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per n1 ditambah sigma 2 kuadrat per n2 sama dengan akar dari 3,39 per 50 ditambah 2,72 per 38 sama dengan akar dari 0,1394 sama dengan 0,3733. Maka kita langsung menghitung sesuai dengan rumusnya. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dan yang kita peroleh. Mu dikurangi mu2 sama dengan nilai mutlak dari 65,2 dikurangi 76,8 plus minus 0,3733 dikalikan dengan 2,57 sama dengan 11,6 plus minus 0,959 atau mu1 dikurangi mu2 diantara 10,64 dan 12,56. Nilai 10,64 didapat dari 11,6 dikurangi 0,959 dan nilai 12,56 diperoleh dari 11,6 ditambah 0,959. Jadi, interval antara 10,64 dan 12,56 akan memuat perbedaan rata-rata kedua kelompok dengan probabilitas 99%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.